Halo Kesatria Muda. Bersama aku Ucil dari DTK. Dan aku Jose dari Deteti. Kembali lagi ke Ngulik Teknik. Azek. Oke, jadi di kesempatan Ngulik Teknik kali ini kita bakal ngepoin dan jalan-jalan di DTGL. Atau kepanjangannya apa nih Kak Ucil? Departemen Teknik Geologi. Asik. Mungkin tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita samperin satu kakak yang udah nungguin kita dan siap nih nemenin kalian semua di Ngulik Teknik kali ini. Bener banget. Yuk. Halo Mas. Halo. Kalian yang dari itu ya, Satria mau keliling-keliling ya? Iya bener Mas, bener. Ayo, mungkin masuk dulu dan ikut aku keliling-keliling yuk. Yuk. Oke, halo Mas. Halo. Halo Mas. Kayak gimana nih kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah boleh dulu nih disapa-sapa Kesatria Muda sekaligus kenalan Mas. Oke. Halo teman-teman Kesatria Muda, kenalin nama aku Vito Zulfa dari Teknik Geologi angkatan 2020. Di sini sebenarnya saya mewakili kahim saya, Mas Alexander Rio, yang sedang menjalankan kuliah lapangan bersama Mas Mbak kami angkatan 2019. Oke, terus biasanya Mas dipanggilnya? Dipanggil Vito. Mas Oke. Vito. Oke, ini nih Mas, aku mau nanya. Buat Mas Vito sendiri, first impression-nya dulu pas masuk DTGL pertama kali kayak gimana sih? Sama kira-kira Kesatria Muda, first impression-nya juga bakal kayak gimana tuh? Oke, pertama kali masuk ke departemen ya. Jujur kebetulan saya sendiri itu angkatan corona ya, jadi online gitu ya. Jadi ya kalau online ya wajar lah biasa-biasa aja gitu. Tapi ketika udah masuk offline di Departemen Teknik Geologi itu yang paling kelihatan yaitu adalah budaya 5S-nya gitu. Jadi di situ kami menuntut untuk selalu senyum, sopan, santun kepada siapapun gitu. Jadi menuntut adanya 5S di situ gitu. Terus itu terkait orang-orangnya gitu. Nggak cuma mahasiswanya sih, dari dosen-dosennya juga gitu. Dosen-dosennya walaupun terpaut usia yang begitu jauh gitu, tapi juga kalau ngobrol itu nyambung, ramah gitu. Jadi enak sih gitu. Apalagi kalau ngajar gitu. Oke, selalu 5S ya. Oke, patut dicontoh sih. Nah, aku kepo sih. Kalau aku lihat DTGL ini kayak luas banget ya. Pasti kayak isi-isi dalamnya juga banyak banget gak sih? Aku jadi penasaran nih sama fasilitas yang disediain dari DTGL untuk mahasiswanya gitu. Fasilitas yang ada di departemen kami ya, itu kami memiliki 10 laboratorium dan juga 1 stasiun lapangan yang ada di Bayat. Saat ini sedang digunakan untuk kuliah lapangan Mas Mbak kami angkatan 2019. Kemudian ada Sekre juga, ini tempat HMTG biasanya mengerjakan proker, membuat proker, berdiskusi satu sama lain atau hanya sekedar ngobrol aja. Kemudian di sini juga ada namanya dapur magma. Dapur magma tuh ya tempat sama seperti Sekre, cuma itu buat pencinta alamnya DTGL itu atau HMTG, itu namanya magma gama di situ. Kemudian kami juga memiliki perpustakaan yang tentunya itu juga nyambung ya ke perpustakaan pusat dan perpustakaan teknik gitu seperti itu. Kemudian kami juga memiliki taman batu gitu. Taman batu ini apa sih? Ya taman batu ini isinya ada batu-batu gitu, batuan beku, batuan metamorf, batuan sedimen. Yaitu batuan batunya itu dari dosen-dosen kami gitu. Waktu beliau ini sedang bekerja atau eksplorasi di mana gitu, dan akhirnya dipilihlah batu-batu yang besar dan ditaruh di taman tersebut. Wih, menarik banget sih. Sama itu tadi aku dengar dari laboratoriumnya, tadi ada 10 ya. Gila tuh banyak banget. Boleh nggak nih Mas jelasin beberapa aja nih yang paling umum buat Kesatria Muda? Oke, mungkin aku sebutin aja nih ya 10 ya. Ada yang pertama tuh ada laboratorium geologi dinamik, yaitu ya laboratorium tentang geologi dasar lah. Itu mempelajari ilmu geologi yang dasar itu. Kemudian ada geologi optik. Di situ kami mempelajari mineral di bawah mikroskop polarisasi gitu. Kemudian ada laboratorium paleontologi, itu kami belajar tentang fosil baik mikro maupun makro. Kemudian ada laboratorium sedimentologi. Sedimentologi itu kita belajar mengenai batuan sedimen seperti itu. Nanti terkait dengan batu bara dan hal-hal semacamnya. Kemudian ada bahan galian, laboratorium bahan galian ya seperti namanya, itu belajar tentang bahan galian, khususnya mineralogi gitu. Geofisika eksplorasi yang keenam. Geofisika eksplorasi ya seperti namanya, itu buat eksplorasi gitu. Jadi tentang bagaimana memetakan di bawah tanah itu seperti apa gitu. Di situ ya mungkin alat-alatnya agak mahal gitu. Jadi karena digunakan buat eksplorasi gitu ya. Jadi terbatas tapi kualitasnya menjamin banget gitu. Seperti itu. Kemudian ada laboratorium yang paling baru, itu laboratorium terpadu Get-In Cicero. Itu baru dibangun tahun 2007 kerjasama dengan salah satu
universitas di Jerman. Kemudian seperti itu. Kemudian ada laboratorium geokimia, ya seperti namanya mempelajari geologi dan kimia. Seperti itu. Kemudian ada laboratorium pusat geologi. Di situ kami belajar mengenai geokimia anorganik, organik dan semacamnya seperti itu. Itu mungkin beberapa laboratorium yang ada di geologi seperti itu. Iya, asik. Asik. Nah, selain fasilitas ataupun tempat-tempat seperti laboratorium yang ada di DTGL, aku juga penasaran nih Mas sama event-event atau kegiatan yang dilaksanakan oleh DTGL atau HMTG sendiri. Itu event-event yang diadakan itu seperti apa ya Mas? Boleh dong diceritain beberapa aja boleh? Oke, mungkin kalau event-event dari HMTG ya itu umumnya sama kayak himpunan-himpunan lain yang ada di teknik juga gitu. Tetapi mungkin ada beberapa perbedaan karena berbeda juga kan pengurus-pengurusnya gitu. Mungkin itu. Terus kalau dari departemen juga ya ada acara-acara sendiri gitu. Tiap bulannya ada acara sendiri dari departemen. Nah, untuk acara atau event terbesar yang kami miliki itu ada kolaborasi antara Departemen Teknik Geologi dan mahasiswa sendiri, yaitu Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi, itu namanya GeoWeek. Nah, GeoWeek ini acara besar yang ada di departemen yang itu skalanya internasional. Itu kebetulan tahun ini akan diadakan di bulan September besok. Seperti itu. Dah itu acaranya apa aja sih? Acaranya tuh kayak lomba, habis itu ada lombanya tuh apa? Kayak lomba climbing, lomba pemetaan, cerdas cermat dan lain sebagainya. Kemudian ada company visit atau virtual gitu. Jadi ya semacam hal tersebut dan banyak lah isinya gitu. Wih, keren banget. Geo Week ya. Dan diadainnya September ya, Betul, Mas. Jadi September. Kesatria Muda bisa banget nih kalau gitu ikut gabung juga di Geo Week nantinya. Tungguin aja Kesatria Muda. Terus ini nih Mas, aku juga penasaran. Ada nggak sih yang jadi ciri khas atau fun fact gitu seputar DTGL dan juga mahasiswa-mahasiswanya? Oke, ciri khas atau fun fact mengenai Departemen Teknik Geologi dan Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi. Mungkin yang pertama dari departemennya dulu ya. Mungkin Departemen Teknik Geologi ini merupakan departemen salah satu yang paling tua yang ada di Fakultas Teknik gitu. Pertama kali itu dibangun bersama dengan geodesi, terus habis itu kemudian berdiri sendiri. Kemudian itu kami juga memiliki tadi lapangan stasiun pengamatan di Bayat. Itu salah satu dari 4 universitas yang ada di Indonesia memiliki stasiun lapangan seperti itu. Kemudian dari dosen dan alumni sendiri gitu, alumni kami ini mungkin kalian pada tahu, pada kenal, yaitu beliau Menteri PUPR ya, Bapak Basuki, itu salah satu alumni kami. Kemudian ada juga nih Kepala BMKG, itu Bu Dwi Orita namanya, itu juga dari geologi. Kemudian ada satu juga dosen aktif kami itu saat ini sebagai Vice President di International Geothermal Association, namanya Bu Pri Utami. Kemudian juga ada dosen kami ini baru aja dari Antartika, itu namanya Bapak Nugroho Imam Setiawan. Beliau dari Antartika, ada program dari Jepang, kemudian kembali lagi ke Indonesia itu dengan membawa sampel-sampel batuan yang banyak serta ilmu-ilmunya dari Antartika. Nah, itu dari departemen atau dari dosen-dosen dan alumni kami. Kalau dari mahasiswanya sendiri atau HMTG-nya sendiri nih, fun fact-nya yang pertama udah jelas nih yang saya pakai. Itu ada jaket kuning, itu Corsa HMTG yang lihat mencolok ya Mas Mbak di sini daripada himpunan-himpunan lainnya di teknik gitu, karena warnanya yang kuning. Kemudian selanjutnya itu dari kami itu kelihatan nih kalau kami itu sering ke lapangan gitu. Jadi anak-anak geologi ini sering ke lapangan gitu karena emang kerjanya di situ gitu, belajarnya di situ di lapangan gitu. Jadi ya bisa dilihat dari kulit-kulit kami gitu, agak sedikit erotis hitam-hitam gitu, seperti itu. Ya karena sering di lapangan juga. Selain di lapangan nih kami selain dilatih mengenai hal-hal akademik, juga kami dilatih untuk bisa bersosialisasi dengan baik. Tadi yang saya katakan di awal 5S tadi, seperti itu. Selanjutnya mungkin ada lagi nih waktu arak-arakan wisuda, fun fact, mungkin menjadi apa ya, salah satu himpunan atau himpunan atau keluarga mahasiswa pertama yang menggunakan barakuda waktu arak-arakan wisuda gitu. Jadi dari gedung pusat ke teknik menggunakan barakuda seperti itu. Mungkin itu sih fun fact dari DTGL dan HMTG. Wah, asik-asik semua kayaknya nih fun fact-nya. Oke nih Kesatria Muda, tadi kita udah kepo-kepoin fasilitas, laboratorium, bahkan sampai fun fact nih Kesatria Muda. Nah selanjutnya nih dari Mas Vito sendiri ya. Mas Vito sendiri ada nggak sih harapan atau pesan yang ingin disampaikan ke Kesatria Muda dalam menjalani kehidupan di teknik? Oke, ini langsung aja ya. Boleh, boleh. Jadi untuk teman-teman Kesatria Muda angkatan 2022, yang pertama-tama saya ingin ucapkan selamat
buat keberhasilannya mencapai titik ini, bergabung bersama kami di Fakultas Teknik UGM. Dan kedua, saya ingin mengucapkan semangat menjalani kegiatan pengenalannya dari mulai dari universitas, fakultas, hingga departemen maupun jurusan. Tetap semangat terus menjalani kehidupannya sebagai mahasiswa teknik. Jangan disia-siakan lah kesempatannya bisa bergabung di sini gitu. Ambil apa yang kalian bisa ambil, dan kalau itu negatif kalian buang gitu. Jadi intinya tetap maju terus, jangan mudah menyerah, apalagi di fakultas teknik. Kemudian banggainlah orang-orang sekitar kalian gitu. Terutama buat diri kalian bangga terlebih dahulu. Yang pertama itu. Terakhir saya cuma ingin ngucapin selamat lagi dan semangat. Oke, pokoknya selamat dan semangat nih Ksatria Muda. Nah, biar mungkin kita energi makin up nih, boleh nggak Mas kita dengerin nih jargon khas dari DTGL? Boleh. Jadi kalau di kami itu di DTGL atau di HMTG itu ada jargon. Kalau yang ingin bilang geologi, hanya jawab sampai mati seperti itu. Oke, langsung aja aku hitungin ya Mas. Boleh. Oke, 1, 2, 3. Geologi sampai mati. Wih, keren banget. Tapi nih, kami dari PPSMB Ksatria juga nggak mau kalah. Soalnya kita ada juga tagline yang nggak kalah keren. Bener Nanti banget. aku pimpin terus semuanya bareng-bareng ya. Oke, jadi ketika aku bilang PPSMB Ksatria 2022, teman-teman jawabnya melesat harmoni, menggapai imaji. Oke, langsung aja ya. Langsung aja. PPSMB Ksatria 2022. Melesat harmoni, menggapai imaji. Aduh, keren banget, tepuk tangan dan buat kita semua. Oke, makasih banyak nih Mas Vito. Semoga di kesempatan lainnya Ksatria Muda bisa ketemu nih sama Mas Vito juga kakak dari DTG lainnya. Ya, sampai sini dulu nih Ksatria Muda ngulik-ngulik teknik geologinya. Bener banget, tapi kalian juga jangan lupa nontonin ngulik teknik lainnya dan jangan sampai kangen nih sama kita. Bener banget. Oleh karena itu kita tutup lagi nih pakai pantun Kak Yes. Jose. Gas! Bener, Ksatria Muda ke geologi. Dah, sampai jumpa lagi. Dah!